Kemudian juga Pak baca kemarin ada isu terkini juga bahwa juga dari swasta akan buka juga ya, akan bersaing dengan BPJS ini. Tentu nanti tergantung dari pelayanan yang diberikan. Kalau satu pelayanan cukup bagus, memuaskan kepada pasien, ya bayar berapa aja. Kadang-kadang orang itu mau aja dia. Apalagi kalau dia punya duit. Nah, ini yang kita. Tapi yang jelas, kita belajar tentang BPJS tentang AJK ini adalah bagaimana caranya kita meyakinkan kepada peserta bahwa penting untuk ikut asuransi. Ya, Bapak ingin tanya sama Indah Yopi. Mana Indah? Ya, Pak. Kenapa dasar orang untuk mau ikut dengan asuransi, Indah? Apa alasannya orang mau berasuransi atau dasarnya kita mau ngajak orang? Apa kira-kira itu? Kenapa diwajibkan benar orang ikut asuransi? Kira-kira kenapa? Jika targetnya 100%. Apa Indah? Kan Indah nanti sebagai apa nih? Sebagai orang yang akan mengajak. Selesai kuliah ini, kampus ini nanti akan tugas di Puskesmas, apalagi tugas di apa nanti? Bertugas di BPJS. Terutama kita nih. Dan juga kita diajak oleh kenapa SKM ini sekarang juga banyak diberikan kesempatan untuk di BPJS. Ya karena cara dia untuk berkomunikasi, untuk memotivasi, inovasi. Nah, itu kata orang, ya katanya itu banyak di SKM ini, FKM ini. Ya, kita bangga lah. Ya, tapi kebanggaan itu harus Anda buktikan gitu. Nah, salah satu kenapa orang wajib ikut asuransi, ikut dengan BPJS, bahkan ditargetkan 100%. Nah, begitu benar pemerintah. Kira-kira kenapa? Coba tadi Bapak nanya sama Indah dulu. Indah? Enggak. Enggak. Ya. Ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Kalau tahu apa kira-kira dasarnya? Apa yang membuat pemerintah ini mengharuskan orang ikut asuransi? Biar tercapainya Bukan imunisasi ya, tapi BPJS gitu. Oke, coba yang lain siapa yang bisa memberikan pendapat? Sebenarnya udah diajar itu dari awal pertama pertemuan. Pasti ada sedikit mengarah ke sana. Nah, salah punya Bapak kalau awal juga akan mengarah ke sana. Itu yang penting dulu, penting sekali itu. Ya, dasar kita untuk mengajak orang. Kalau nggak tahu gimana orang mau ngajak gitu. Siapa yang tahu kenapa kita perlu mengajak orang ikut asuransi? Itu kan hak gaji saya gitu. Ya itu kan terserah mau sakit kayak mau enggak kayak. Tapi apa kaitannya dengan BPJS, dengan pencapaian harus 100%? PNS sudah aman. Karena dia sudah dipotong langsung uangnya. Suka enggak suka dipotong. Yang lain ini yang bukan ASN. Kalau tenaga kerja juga sudah ada hitung-hitungnya. Yang mandiri ini, yang orang yang tidak, yang mandiri lah. Kira-kira apa alasannya kita ngajak? Silakan yang cobalah. Siapa yang bisa mengemukakan pendapat ini? Dasar kita AJK nih. Ya, izin menjawab, Pak. Oke, Kak Yunisa. Alasan untuk ikut asuransi itu pertama selain juga bisa kita menabung, investasi, dan yang paling penting itu karena kita tidak tahu musibah yang akan terjadi ke depannya gitu, Pak.
Ya, Jadi itu. sama dengan persiapan untuk kita, Pak. Betul, ya. Jadi artinya yang pertama tidak tahu kapan kita sakit. Tahu enggak menurut di Indonesia kalau kita sakit itu nanti biaya yang akan keluar sekian, tahu nggak itu? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu juga, ya, karena ketidaktahuan tadi bisa jadi penyakit yang diderita oleh seseorang, ya mungkin selama ini orang berpikir kalau sakit pergi ke dapat obat, harganya cuma 5.000 Panadol, kan gitu ya. Tapi apakah dia berpikir kalau saya kena jantungan, saya harus operasi, itu 50 juta, 100 juta. Kan apa terpikir sampai ke sana. Nah, itu yang tidak. Makanya salah satunya uncertainty, tidak menentu kapan dia mau sakit, di mana mau sakit. Ya kalau sakitnya dekat rumah enak. Tapi bisa nggak kita menjamin bahwa kita nanti sakit itu di rumah kita? Enggak ya? Entah di mana-mana, entah di atas pesawat, entah di atas mobil, entah sedang berjalan di pasar, nggak tahu. Nah, inilah salah satu, oke, ya, yang kayak cerita ya, udah itu, artinya uncertainty, tidak menentu. Oke, yang kedua apa lagi? Makanya waktu kita meyakinkan masyarakat, Bu, masuklah Bu, ngapain saya mau masuk? Nah, kan tahu nggak Ibu kapan Ibu mau sakit nanti? Ya nggak tahu. Kalau tahu nanti, kalau Ibu sakit, tahu nggak Ibu bahwa sakit itu cuma sakit-sakit biasa gitu? Ya enggak juga, maka bisa aja keluar yang dia besar. Nah, kalau sampai 50 juta, kalau kaitannya dengan ikut asuransi gimana, Nisa? Kalau umpamanya operasi 50 juta nih, nah, kalau dia ikut dengan, apa keuntungnya kalau dia ikut dengan asuransi BPJS? Apa keuntungannya, Nisa? Dan apa pula kerugiannya kalau dia tidak ikut itu? Prosesnya nanti lebih mudah, Pak. Jadi tidak perlu harus mempersiapkan 50 juta ketika kejadian, Pak. Kenapa? Bagaimana, Pak? Kenapa dia tidak perlu mempersiapkan 50 juta lagi? Karena Karena kenapa dia? sudah kan setiap bulan atau ya setiap Ya. bulan sudah itu, Pak, dah dibayarkannya, Ya, Pak. ya, betul. Itulah alasannya. Bayar cuma 30.000. Nah, berapa sekarang kelas 3? Ya, kelas 3. Jadi yang dikatakan di situ terjamin bukan kita tidak bakal sakit. Sakit ini urusan Allah, ya gitu, nah, urusan kita. Kemudian tapi kalau jaminan Anda kalau sakit udahlah pergi ke rumah sakit, uang Anda udah ada di sana, itu aja sebenarnya. Nah, inilah kadang-kadang meyakinkan seperti ini agak sulit orang-orang gitu ya. Dan Bapak alhamdulillah kalau dimanapun Bapak di tengah di pasar ya kalau ketemu orang cerita-cerita nyasar-nyasar ke BPJS itu bukan Bapak tidak orang BPJS, tidak dibayarin sama BPJS, tapi karena kepedulian saja ya, kepedulian saja. Makanya mungkin sebenarnya orang dari ada sedikit perhatian juga seharusnya ke kampus gitu. Oke ya, terima kasih Nita. Yang kedua, satu lagi Zafina, Fatia, apa kira-kira lagi? Satu tentu. Yang kedua Zafina, apa kira-kira lagi alasannya? Mungkin kayak yang Bapak bilang tadi, Pak, kan untuk kelas 3 bayarnya 30.000, nanti semisal kita sakit, kita menerima lebih dari itu, Pak. Yaitu keuntungannya, itu artinya benefit yang diterima oleh peserta. Alasan yang seperti tadi, seperti yang disampaikan oleh Nisa. Dia tidak tahu kapan sakit. Oke, maka kita ajaklah dia. Karena kapanpun tidak tahu sakit. Benefitnya sudah ada aturan-aturannya. Satu lagi, kenapa perlu orang ikut dengan asuransi juga? Nah, yang kedua apa kira-kira? Kalau yang sebentar ini itu namanya benefit. Keuntungan ya Zapina ya. Coba kalau ada yang lain, mungkin Zapina, kalau masih ada ide yang lain, kira-kira penyebabnya apa? Tolong itu di apa ya, dicatat gitu. Dicatat kalau nanti ujiannya objektif, itu masuk ujian itu. Apa kira-kira yang kedua? Siapa yang tahu? Siapa lagi? Apa Nica lagi yang menjawab? Silakan aja kalau tahu gitu ya. Nggak tahu pun nggak apa-apa. Salah-salah nggak ada masalah. Ya kayak Zapina sampaikan itu kan udah bagus.
Nah, kita bisa pula nampak kalau itu ya adalah termasuk golongannya benefit. Bayar 30, dapat fasilitas yang 50 juta. Sekarang Bapak tanya sama Zapina, buka lagi itu di unmute Zapina. Ya, Pak. Nah, kalau Zapina peserta, anggaplah bayarnya yang 30.000, 30.000 sebulan. Sekarang mau enggak menikmati yang 50 juta dengan mengoperasi jantungnya? Mau, Pak. Hah? Mau Zapina, biar saya menikmati apa nih? Menikmati uang saya yang saya tabung sebulan itu. Biarlah sakit jantung Maaf, enggak Pak. apa-apa. Kurang fokus, Pak. Hah? Mau? Enggak, Pak. Iyalah, ya masa aja biarlah uang tadi tertabung untuk menolong seandainya ada yang sakit, bukan kita mendoakan orang sakit, tapi seandainya ada yang sakit, inilah kita bersamakan yuk, sehingga 30.000 tadi karena ribuan orang, jutaan orang yang 50 juta itu tak jadi masalah, kecil dia. Kalau Bapak ya, jadi lebih baik tidak usah kita manfaatkan, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah sehat ya. Nah, kalau mau mencoba, biarlah saya coba-coba juga untuk menikmati. Ya sakitlah dulu. Mungkin gitu ya. Jadi nah, mungkin inilah yang perlu kita pahami. Coba yang kedua tadi, siapa yang bisa? Indonesia lagi, mungkin ada ide lagi atau yang lain-lain. Ini dasar benar nih, dasar benar ini. Saya nggak tahu pula. Itu Pak, dapat pemeriksaan kesehatan gratis. Sudah pasti benefit. Oh ya, Benefit. benefit ya. Nah, itu benefit. Artinya keuntungan kita ikut berasuransi. Tapi bukan alasannya kenapa ikut gitu ya. Nah, itu benefit. Sekarang Bapak nanya sama Anda, apakah ilmu orang yang mengobati dengan pasien itu sama enggak? Tidak, Pak. Tidak sama. Sekarang yang mengobati yang sakit dokter. Kemudian ada lagi dokter yang mengobati dia. Mungkin tak kenal, tak enggak. Yang penting sama-sama orang kesehatannya. Apakah itu juga akan sama nanti? Ya mungkin dari ilmu kedokterannya bisa jadi sama. Tapi di dalam proses pelayanan kesehatannya belum tentu. Ya, karena belum tentu apa namanya? Yang tidak sama informasinya, tidak sama tingkatannya. Apa namanya itu istilahnya? Tadi uncertainty, yang kedua ini apa istilahnya? Tak ada yang ingat satu pun? Informasi, enggak tahu informasi apa gitu? Enggak ada ya, apa enggak tersampaikan dulu, apa juga ragu Pak. Oke. Jadi adalah asymmetry information. Asymmetry information ini adalah informasi yang tidak sama antara antara penyelenggara pelayanan dengan si pasien. Akibatnya apa? Apa akibatnya kalau tidak sama? Kita kalau dia nakal bisa aja kita dikerjain. Sedikit pasti sakit kepala, waduh sakit kepala bawa ke dokter. Oh ini harus di CT scan nih. Saya kira kalau menurut si Farhan gimana? Dok Farhan pergi ke dokter, Mbak sakit kepala, mungkin karena begadang malamnya, tapi karena udah nggak enak, aduh karena ada dokter pergi juga ke dokter. Tapi kata dokter, oh ini Anda harus di CT scan nih. Biayanya udah 4 juta pula. Gimana? Menurut si Farhan ikuti atau enggak itu? Ikuti, Pak, karena percaya dokter itu punya ilmunya, Pak. Pak. Itu dia yang menyebabkan akhirnya terjadi moral hazard, mencari uang dengan keilmuan dia tadi yang tidak pantas disuruh, ya. Contoh bidan atau yang kebidanan lah, bagian kebidanan pamannya. Sekarang orang mau melahirkan, ada 3 macam melahirkan itu. Ada melahirkan normal, ada melahirkan dengan tindakan, ada melahirkan dengan operasi. Berbeda harganya. Ya, berbeda sekali harganya. Ini bermasalah di BPJS sekarang nih. Ya. Nah, kalau dengan bidan biasa kalau dia normal, itu biayanya paling 500, 800 gitu. Artinya masih bisa dibayar lah sama orang ya, diusahakan. Tapi kalau umpamanya tindakan itu udah
Ya oke, saya mati apa Pak? Lupa memasang chargernya. Sudah ya. Jadi apa? Tadi kita Bapak sampaikan bahwa itu bisa saja terjadi moral hazard. Kalau dia mau mendapatkan biaya yang besar, sebenarnya dia bisa dengan normal, tapi karena ada kenakalan, yaitu bukan semua orang, tapi individu sifatnya. Oh ini nggak bisa Pak, ini harus dioperasi nih. Nah gitu ya. Ini namanya moral hazard. Nah, ya dan ini sekarang banyak pelaporan di bidan-bidan, kadang-kadang bidan di Puskesmas. BPJS ini untuk melahirkan kadang malas juga menolong kadang-kadang nih. Ya kita tolong, bayarnya belum tertunda, bayarnya sedikit, kemudian tugasnya banyak katanya. Wah ini kan tidak benar juga ya. Kita kerja itu harus ikhlas, apalagi berkaitan dengan nyawa manusia. Inilah tugas-tugas Anda nanti, baik meyakinkan kepada peserta maupun meyakinkan kepada petugas bahwa kerja ini ikhlas gitu. Ya, ini yang namanya BPJS. Oke ya, itu yang ketiga lagi adalah externality. Externality itu bahwa orang yang walaupun secara pribadi dia sudah bersih kehidupannya, tapi dia tetap berpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Namanya dia di rumahnya udah bersih, hidupnya bersih, makannya terjamin, gitu ya. Tapi begitu dia keluar, apakah ke kampus, apakah ke pasar, bisa aja kontak dengan polusi, ya, kemudian dengan kondisi lingkungan yang nggak benar, sehingga dia kemungkinan bisa juga jatuh sakit. Itu namanya pengaruh luar itu juga sangat menentukan juga. Namanya externality. Yang tiga hal inilah sebenarnya kita untuk mengajak ikut berasuransi. Nah, kemudian apa coba sharing? Tolong hostnya siapa yang megang host sekarang? Apakah berikan ke Bapak? Farhan? Ya Pak, sudah bisa share screen Pak. Ya. Ya, jadi kita akan coba melihat managed care. Ini Bapak kebetulan ya, dan alhamdulillah, waktu di tahun-tahun 1998, waktu itu ada namanya Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat bagi yang tidak mampu, ya sehingga waktu itu ada bantuan, maka disekolahkanlah dari beberapa provinsi ya tentang managed care di Amerika. Nah inilah Bapak dapat jatah satu. Alhamdulillah aja lulus dan cepatlah Bapak pergi ke sekolah di Amerika sana. Sebenarnya yang kami timba ilmu itu adalah tentang managed care, tapi topiknya adalah public policy and management. Ya, jadi kebijakan-kebijakan. Karena managed care ini tentu sangat erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan. Sebelumnya, Bapak ingin mengajak Anda dulu, ya. Nah ini ya, Bapak ingin menyampaikan kepada tentang asuransi konvensional, ya atau tradisional. Apa yang dimaksud dengan asuransi konvensional ini? Adalah produk asuransi dengan prinsip jual beli resiko. Resiko yang mana? Ada 4 resiko, ya. Resiko kalau kita untuk aman ada 4. Contoh kalau kita mau menyeberang jalan aja lah dari seberang ke seberang, mobil banyak, ya motor banyak. Gimana caranya kita bisa selamat sampai ke sebelah itu? Yang pertama tentu kita hindari, cari jalan lain supaya kita aman. Nah, cari jalan lain menghindari namanya, ya, ya. Maaf. Ya. Ya, nanti maaf. Yang kedua itu adalah menghadang, ya, menghadapi resiko. Contohnya kayak apa? Ya kayak kita lihat di pasaran itu ada mobil, ya udah nyelinap aja masuk menyeberang itu. Kalau kena ya udah takdirnya di situ. Kalau enggak ya selamat gitu. Itu namanya menghadang resiko. Yang ketiga itu tentu bagaimana kita untuk apalagi
memberikan risiko kepada pihak ketiga. Ya, memberikan risiko kepada pihak ketiga, inilah yang namanya asuransi BPJS. Kita nggak tahu, pokoknya saya akan untuk supaya terjamin, bagaimana supaya jaminan ini bisa, saya bayar premi. Berapa harus bayar premi? Oh 30.000, oh 80.000, 160.000 untuk satu mamanya. Nah, itu artinya apa? Kita memberikan risiko kepada pihak ketiga. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diingini dengan diri kita, sakit, maka kita orang pihak ketiga lah yang mau untuk membayarkan itu. Apakah semuanya mau dibayarkan? Ya enggak ya. Hati-hati, ini juga masuk ujian. Adalah kalau di dalam jumlah yang besar. Ingat itu? Jumlah yang besar, kalau cuma 20-100 orang mau ikut asuransi, siapa yang sanggup? Asuransi mana yang sanggup? Satu orang aja sakit, dioperasi, dan cukup uangnya itu. Tapi harus dalam bentuk jumlah besar. Makanya sekarang dengan BPJS, yang hampir 100 juta ini, yang hampir semua penduduk, ya, semua penduduk kita 240 juta, maka sekarang lebih kurang 150 juta itu udah ikut. Itu satu jumlah yang paling sangat besar, sehingga ya tentu kesejahteraan orang dari BPJS juga tinggi juga, baik gajinya ya dan lain-lain lah, fasilitas-fasilitas untuk dia, yaitu tentu memang cukup banyak juga, ya mungkin karena uang yang dikumpulkan juga sangat besar sekali. Nah, kemudian tentu pelayanan-pelayanan ini diberikan oleh rumah sakit atau puskesmas. Nah, sekarang bagaimana kalau dia pelayanan tidak baik? Siapa yang akan menanggung risiko? Atau kadang-kadang juga adalah orang yang dari BPJS. Sehingga kalau kita ajak masyarakat untuk ikut asuransi, jawabannya apa? Malaslah, pelayanan di puskesmas itu jelek. Pelayanan yang jelek kemudian dikaitkan dengan BPJS. Ya, ini makanya BPJS pun sekarang, kalau siapapun yang mau kontrak dengan dia, harus mempunyai jaminan, artinya harus sudah terakreditasi. Makanya semua puskesmas, semua klinik-klinik klinik-klinik kesehatan yang ingin bergabung dengan BPJS harus yang sudah terakreditasi. Nah, itu yang tadinya ya. Jadi artinya asuransi ini dengan prinsip jual beli risiko. Jadi premi asuransi sebenarnya dibayarkan untuk membeli risiko yang terjadi. Jadi kalau asuransi menjual itu adalah sama membeli risiko-risiko yang bakal terjadi. Tapi gimana? Tentu si bagian asuransi orang BPJS saya juga berdoa mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Makanya BPJS ini kontrak lagi dengan dokter. Anggaplah dia dokter swasta, dibayar 10.000. Kalau sempat dia bagus, pandai berkomunikasi, bisa jadi pesertanya sampai 10.000 orang. Kalau udah 10.000 itu udah suatu hal yang sangat senang sekali, positif. Ya, karena biaya berobat, tidak berobat orang itu 100 juta itu sudah di tangan dia. Nah, doanya juga bagus sebenarnya, supaya jangan ada yang sakit. Tapi kalau dia memberikan pelayanan yang tidak baik, akhirnya orang yang tidak datang, ini yang salah. Ya, nah, makanya sekarang tidak ada rasa kita perlu takut, tidak perlu ada gelisah, tidak memberikan pelayanan yang baik, ganti kepada yang lain. Pindah aja. Ya, bilang, saya tidak mau dengan dokter itu, saya tidak mau dengan puskesmas itu, orangnya kasar, orangnya tidak bisa dibawa untuk untuk konsultasi dan sebagainya. Ya, kita punya hak untuk pindah-pindah sekarang. Dan itu juga punya resiko bagi orang yang tidak melayani dengan baik. Nah, inilah hal-hal yang positif dengan adanya ikut berasuransi. Maka perusahaan manapun ya, jadi asuransi dibandingkan dengan asuransi konvensional menegak sebaliknya transaksi. Artinya gini, artinya transaksi konvensional ini dulu sebelum BPJS ini itu ada namanya dengan sistem klaim. Ya, sistem klaim itu kita bayar dulu nih pelayanan kesehatan, namanya terbayar 800.000. Nah, kemudian kita bawa kwitansinya pergi kepada BPJS ya atau dokter itu askes, kemudian uang kita diganti. Itulah yang disebut dengan asuransi konvensional ya atau asuransi
apa namanya, tradisional. Ini dulu yang sangat bermasalah ya, makanya proses, saya rasa Bapak rasa Anda semua sudah tahu sejarah tentang perasuransian di Indonesia. Coba sekali lagi Bapak ingin tahu dari Anda, siapa kira-kira yang tahu bagaimana apa urutan-urutan sebelum BPJS? Yang baru, kan baru itu tentang sejarah BPJS nih, ya, asuransi. Siapa yang bisa memberikan pertama sekali atau sebelum BPJS apa namanya? Umaira, sebelum BPJS apa namanya? Umaira? Askes. Ya, Askes. Askes itu dari tahun berapa itu? Apa pula undang-undangnya itu? Sudah, Pak. Sudah. Ya, sebelum Askes, siapa yang tahu lagi apa namanya? Kan udah dibahas ya sejarah. Udah, Farhan? Sejarah Sudah, Pak. sudah. Semuanya nggak ada yang ingat nih. Ya, itu juga ditanya ujian itu gimana urutan-urutannya yang benar. Ya tidak mungkin sekarang ini Askes, PHB, gitu ya, apa lagi namanya. Itu tuh tolong dilihat-lihat lagi lah, ya, dilihat lagi, dibaca-baca lagi. Nanti Anda yang rugi. Oke ya, tolong Anda lihat itu. Baik, sekarang kita lihat lagi dengan managed care. Konsep pelayanan terkendali. Artinya, apa yang terkendali? Di dalam asuransi, prinsip asuransi pelayanan yang terkendali ini ada dua macam ini. Bapak tanya lagi, ya. Coba Bapak tanya lagi. Asa, Alvino, mana Asa? Buka Asa. Iya, Pak. Ya, apa yang terkendali di dalam prinsip berasuransi ini? Apanya yang terkendali? Obatnya, orangnya, apa? Ada dua aja. Dari Ya, biaya, Pak. satu, bagus. Pembiayaan, oke, bagus itu. Yang satu lagi. Satu lagi obat, Pak. Ya, tapi obat itu kan apanya? Induknya lah, apa induknya? Bahan. Iya, Pak. Bukan. Oke, Kurang yang, tahu, Pak. tapi pembiayaan dah betul, dah bagus. Siapa lagi yang satu lagi yang bisa memberikan masukan? Izin menjawab, Pak. SDM-nya, Pak. Apa? SDM-nya, Pak. SDM itu udah pasti kompetensinya itu ya, itu kompetensi. SDM itulah yang kami nyelenggara apanya tuh, yang nantinya. Betul SDM, tapi ada di dalam kegiatan itu enggak SDM SDM-nya yang difokuskan, tapi ada yang lainnya gitu. Tapi penyelenggara adalah SDM tuh. Kira-kira apa? Karena tidak SDM aja banyak. Apalagi? Bagus, udah dua aja. Satu pembiayaan, yang kedua apa? Ayo, si Ayu, Sarbila. Ayu. Mana Ayu tadi lari dia? Mana dia? Atau nggak dengar? Hijratul? Apa satu lagi? Pemeriksaannya, Pak. Ya udah dekat-dekat. Pemeriksaan ya udah dekat lah. Tapi di dalam terkenalnya seperti itu, bukan seperti itu. Yang satu lagi pelayanannya, Pak. Iya,
Bagus ini kayu Nisa ini Anda udah orang BPJS nampaknya nih. Ya, artinya udah ada keilmuan BPJS. Bagus itu. Gini, Bapak menyarankan sama Anda, ini si kayu Nisa nih, Anda boleh ikut itu ujian Pamjaki. Sudah Bapak bilang juga sebelumnya, ikutlah ujian Pamjaki. Nanti Anda begitu tamat dari SKM ini, Anda sudah menjadi udah mendapat gelar. Pakai gelar namanya nanti, walaupun SKM-nya belum ada, tapi Anda sudah dapat gelar A2K. A2K itu Ajun Ahli Asuransi Kesehatan, A3K. Ya, ikut setiap dia ada 5 modul. Modul yang pertama apa? Yang Bapak ajar ini adalah modulnya yang ada di sana, yang akan diuji. Ini udah satu modul nih. Ya, jadi kalau Anda udah ini, berarti Anda udah bisa ikutnya. Bukan semua ya, walaupun Bapak Ica yang Bapak panggil, tapi artinya untuk Anda semua. Silakan Anda untuk bisa mendapatkan kompetensi di bidang asuransi ini. Oke, bagus. Jadi ada 2. Satu adalah pelayanannya. Yang pelayanan tadi tentu sangat berkaitan dengan apa? SDM, ya, dengan obat-obatan, dengan apalagi tadi yang dibaca, pemeriksaan, gitu ya, dengan sarana prasarana. Bagaimana pelayanan bagus, orangnya udah bagus nih, tapi alat tensimeternya nggak berjalan, dia nggak diukur, macet, nah itu nggak bagus namanya itu. Nah itu jadi artinya pelayanan kesehatan bersama pembiayaan kesehatan. Kenapa? Pembiayaan cuma bayarnya lebih murah, ya sudah tertata dengan baik bersama-sama dan mendapatkan benefit yang besar. Itu namanya pembiayaan. Nggak mikir lagi nih, aduh ini saya sakit nih, berapa biaya ya? Nah kalau kita udah ikut BPJS, aman, pergi aja lagi. Tapi kalau tidak, dia uangnya 1,5 juta, saya nggak punya uang nih. Makanya kalau ada di antara Anda sekarang yang belum punya BPJS, ajaklah orang tuanya, yakinkan seperti yang tadi, ya. Karena Bapak pernah ketemu mahasiswa mendadak sakit, kemudian dilarikan ke rumah sakit tentara, setelah mau pulang, mau sehat, ternyata tidak ada uang. Biasa, lumrah. Bukan dia miskin, tidak miskinnya kalau seperti itu. Bisa jadi dia orang kaya, tapi hari itu dia tidak punya uang. Bisa aja. Maka untuk itu ikut asuransi. Ya, sehingga dia ditahan. Terpaksa pula lah iuran kami dia dan termasuk Bapak coba ke sana. Ya, karena Bapak dihubungi oleh mahasiswa, bukan mahasiswa SKM lagi. Ya, tapi yang penting, silakanlah Anda untuk ikut asuransi. Nggak tahu nih, Bapak udah berapa orang yang mudah-mudahan Anda sehat-sehat semua. Coba Anda sejarah-sejarah mahasiswa SKM ini. Tangan Bapak ini yang mengangkat mahasiswa dari tangga dari SKM ke rumah sakit, itu udah berapa orang gitu. Ya, ada yang jatuh, kebetulan Bapak ada di sana, Bapak antarkan ke rumah sakit. Ada yang lupus, ada yang ada yang satu lagi dari pegaman sering-sering sakit-sakit masuk rumah sakit. Akhirnya Anda tamat nikah ya sama aja ya, alhamdulillah. Ya, artinya mungkin karena itu pula sehat. Jadi macam-macam. Oke, jadi bagus Anda ada 2 ya. Jadi tantangan hebat sekarang ini adalah menekan laju inflasi. Kesehatan itu inflasinya tinggi. Obat hari ini harganya 2.000, bisa 10.000 besok itu. Contohnya masker. Masker awal-awalnya cuma 500, tapi karena terjadi bencana pandemi ini, sehingga waktu tahun 2020 itu bisa jadi masker harganya 20.000, ngeri ya, itu namanya inflasi. Kemarin ini yang bulan-bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, itu masalah gas, ya, oksigen yang sangat dibutuhkan oleh orang, yang awalnya cuma sekian, mencari aja susah, makanya dijual mahal lagi. Nah, itu namanya laju inflasinya tinggi. Coba lagi mamanya ginjal. Kalau dulu dengan operasi dibuang ginjalnya mungkin harganya lebih murah. Sekarang tidak pakai itu lagi, dari luar aja dengan sinar. Bisa diusahakan untuk sehat. Nah, maka biayanya juga akan makin besar. Ini dengan adanya kita ikut asuransi, maka laju inflasi kita nggak jadi masalah. Mau mahal kayak mau gimana, yang soal kita udah bayar, dia yang akan menanggung kita. Apakah perlu takut? Tidak perlu takut, karena ini dijamin oleh pemerintah. Nah, jadi kita nggak usah takut. Nanti, waduh, nanti terjadi apa? Uang kita hilang. Nggak ada itu. Kecuali negara kita kacau. Nah, itu bisa jadi. Kemudian memperluas akses.
Kalau tadinya orang yang tak mampu, tidak dapat berobat yang baik, nah sekarang mau mampu, mau tidak, dan tidak mampu dibayarin PBI oleh pemerintah. Ya, sehingga dia juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Yang ketiga, kualitas pelayanan. Karena pelayanan tadi itu adalah di dalam bagaimana dia supaya pelayanan kepada orang juga cukup baik sekali. Ya, makanya perlu ada akreditasi. Jadi kalau kita lihat sekarang lebih dari 35 juta orang asuransi ini ya tanpa COVID asuransi kesehatan ya. Jadi artinya masih banyak orang yang belum mendapatkan asuransi kesehatan. Ya lebih kurang 20%. 20 dari 24 yang lebih kurang 48, 30 sampai 38 itu masih ada belum mempunyai asuransi. Pelayanan terkendali itu tadi sudah disampaikan adalah sistem penyelenggaraan pelayanannya. Yang kedua adalah sistem pembiayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan managed care, yang pertama tidak ada insentif untuk PPK dan konsumen untuk menerapkan pelayanan kesehatan secara efisien. Nah, ini benar-benar yang mempengaruhi. Kurangnya koordinasi dalam manajemen penyakit kronis. Ya, tuntutan masyarakat terlalu tinggi. Apalagi sekarang nih, ya harus mendapatkan pelayanan cepat, ya. Kemudian teknologi baru. Kemudian perubahan penyakit infeksi ke penyakit kronis ini, ya, itu juga sangat berpengaruh. Kemudian faktor pendukung lain, kelebihan sumber daya, ya praktek kesehatan yang defensif, boros. Ini adalah hal-hal yang mempengaruhi daripada masyarakat untuk ikut dengan BPJS ini. Managed care adalah sistem yang mengintegrasikan pembiayaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Tadi sudah kita bahas bersama, ya adalah masalah pembiayaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui kesepakatan dengan PPK. Ya tentu PPK-nya bisa swasta, bisa pemerintah. Ya. Yang penting pelayanannya harus bersifat komprehensif. Komprehensif itu ada 4. Ada promosi sana, ada preventifnya di sana, ada kuratif dan ada rehabilitatif. Ya. Jadi setiap siapapun yang menjadi PPK, maka dia wajib melakukan yang 4 pelayanan kesehatan ini. Nah, di sini yang banyak yang masih belum sesuai dengan harapan. Kita pergi ke dokter, ya, kemudian tidak pernah nanya juga. Paling-paling nanyanya apa yang sakit. Nah, udah bilang mencret. Harusnya dia kalau udah mencret jangan dikasih obat. Harusnya dia bertanya secara promosinya, preventifnya. Ibu menggunakan airnya di rumah kayak apa? Ya makanannya bagaimana? WC ada atau tidak? Bila perlu dikunjungi ke rumah tadi itu. Itulah uang yang diberikan sebagai kapitasi sebenarnya. Tapi kalau kita evaluasi itu mungkin sebagian kecil yang melakukan hal-hal yang seperti yang demikian. Apalagi yang swasta. Swasta itu udah enak sekali, uangnya banyak dikumpulkan, tapi untuk kepedulian kepada masyarakat atau ya yang memberikan pelayanan yang tidak tepat. Nah, kemudian yang mau apalagi yang moral hazard tidak bisa. Ini sudah banyak di beberapa reaksi itu ya adalah untuk pelayanan-pelayanan yang berkualitas. Kemudian bagaimana penekanannya agar peserta tetap sehat? Itu yang Bapak bilang. Bila perlu kunjungi rumahnya oleh si dokter tadi. Ya jangan cuma sekedar nerima aja, nerima uang aja. Datang orang sakit baru diobatin. Salah. Ya harusnya dia konsultasi. Nah, Bapak awalnya dulu di Puskesmas. Tapi karena nggak puas, pindah ke satu dokter juga di Steba. Tapi waktu Bapak ke sana, kedatang Bapak ini tidak tentu. Entah pagi sakitnya, entah sore sakitnya. Tapi setiap Bapak datang ke sana, tidak pernah ketemu dengan dokternya. Ngapain Bapak ikut dengan dia? Akhirnya Bapak pindah. Nah, sekarang pindah dengan Ibu di kedokteran. Tapi Bapak, kelebihannya Pak, Bapak bisa telepon. Ya kadang-kadang nggak bisa ketemu. Tapi itulah, silakan sampaikan ke masyarakat. Tidak senang dengan PPK-nya, pindah aja gitu ya. Laporkan. Makanya 165, tadi itu ada Bapak Gufron, Kepala BPJS itu
menyampaikan kalau tidak puas, telepon 165. Nah, gampang ya bahwa pelayanan tidak baik. Insentif bagi peserta. Kemudian terminologi managed care ya merujuk pada sistem yang bertujuan untuk mengendalikan pemberian pelayanan kesehatan. Secara tradisional health insurance itu melakukan berbagai intervensi untuk mengendalikan biaya pelayanan kesehatan. Apa ciri-ciri managed care? Pertama, menilai penggunaan menyeluruh, yang 4 tadi, komprehensif, memantau dan menganalisa pola praktek, betul atau tidak, ini perlu, makanya di kawan-kawan di BPJS, kakak-kakak kelas Anda, itu bisa aja nanti. Silakan datangkan orang BPJS nanti, yang kawan-kawan Anda itu, supaya lebih mudah untuk berdiskusi. Insya Allah nanti pelajaran terakhir, kita ada dosen tamu yang kita undang dari Direktur BPJS ya supaya ibu-ibu yang sudah kita pelajari ini bisa Anda tanya nanti. Menggunakan tenaga dokter pelayanan primer ya tadi ya ada FKTP, ada dokter swasta ya yang Pratama gitu. Menjaga pelayanan kesehatan efisien dan bermutu harus diakreditasi. Ya kebetulan Bapak juga sebagai tim akreditasi ini. Jadi Bapak tahu benar bagaimana kondisi di Puskesmas. Nah, sekarang yang masih kendala adalah bermutunya itu pada saat penilai datang. Seharusnya tidak. Yang menilai itu bukan si penilai sebenarnya, tapi adalah masyarakatnya. Selagi masyarakat tidak puas, itu berarti pelayanannya tidak bermutu. Kalau di saat penilai datang itu cuma 2 hari 3 hari aja cuma, habis itu udah balik ke balik masing-masing. Maka berulang kembali, itu yang disayangi. Dan masih ada seperti itu. Kemudian kesesuaian ganti rugi dengan jasa dokter. Sekarang udah ada berapa pembagiannya. Diatur dengan peraturan perundang-undangan. Managed care pada prinsip dasar bertanggung jawab atas pengendalian biaya dan integrasi keseluruhan pelayanan yang dibutuhkan pasien. Ya, jadi kan udah tahu tadi bahwa biaya itu ada 3 paket. Nah, paket-paketnya sama. Pelayanan kesehatannya harus sama. Cuma mungkin yang satu kelasnya aja yang membedakan. Tapi yang pelayanan sama. Suntikannya pada kelas 3 dengan kelas 1 itu ya jarumnya ya sama. Mungkin pula yang satu jarumnya salah-salah aja di kelas 3, yang kelas 1 yang paling bagus. Nggak ada seperti itu. Harus sama. Ronsen harus sama. Alatnya itu yang bagaimana sama itu. Yang tidak sama apa? Fasilitas ya. Itu yang membedakan. Tujuan dasarnya apa? Mengurangi biaya dengan cara meningkatkan kelayakan dan efisiensi pelayanan kesehatan. Jika dia tidak punya uang dan tidak ikut dengan BPJS, tentu sangat terbantu. Ya. Falsafah yang melandasi konsep managed care ini adalah sebuah upaya mengendalikan biaya pelayanan kesehatan melalui mekanisme pasar. Ya. Tanpa banyak campur tangan daripada pemerintah. Nah, ini kalau di Amerika ini memang dia adalah yang industri swasta gitu ya. Memang dia dengan biaya yang murah, tapi kemudian dia dapat pelayanan. Kalau di Indonesia sekarang itu diatur oleh pemerintah. Yang swasta silakan, tapi sudah kecil kemungkinan orang untuk mau ikut di sana. Ya. Bapak pengalaman sekali, Bapak 2 kali sempat ke Amerika sana. Ya, Bapak ceritakan sedikit berkaitan dengan masalah pembiayaan ini. Bagaimana caranya ikut dengan managed care. Managed care ini dikelola oleh swasta. Waktu Bapak S2 di Amerika, itu asuransinya bagus sekali. Artinya kita biayanya cukup untuk membiayai ya sesuai dengan apa yang sudah berlaku di sana. Sehingga waktu kebetulan Bapak pernah menikmati karena sakit, kemudian pergi ke Puskesmas, dan di situ benar-benar pemeriksaannya itu sangat baik sekali. Ya Bapak, sehingga dapat kesimpulan. Pengambilan darah mengatakan seseorang itu apakah gula, hiperglukosa atau tidak. Kalau hipo, itu ada pengambilan itu minimal 10 kali. Kita 2 kali aja. Dia ambil puasa malam, pagi ambil, kemudian kasih gula, ambil lagi. Sudah cukup bagi dia. Padahal tidak seperti itu. Bapak merasakan nikmat dia 10 kali sehingga tahu, oh ternyata pada
jam sekian, kalau tidak pernah diisi perut, ya maka akan bisa langsung down. Nah, itu yang positif. Banyak lagi Bapak dapat ikut senam gratis di kampus, ya, karena dibayarin sama apa tadi itu yang disiapkan oleh BPJS, oleh Kemenkes yang ada di sana. Yang pertama bagus untuk Bapak yang pergi pertama. Kalau bisa di sana ya udah pergi berobat aja. Nah, yang kedua, pengalaman Bapak sebenarnya karena udah pengalaman pertama di tahun 2009 lagi 10 tahun yang setelah itu Bapak ikut lagi ke Amerika bersama teman-teman dari S3. Tapi Bapak lihat asuransi yang dibayaran ini jauh di bawah yang ada yang dituntut oleh orang Amerika sana. Nah, Bapak udah ngomong itu, kalau ini kondisinya pasti asuransinya akan bermasalah nanti, gitu Bapak. Nah, ternyata sampai di Amerika, untung aja udah mau pulang, ya Bapak sempat pulang, apalagi terjadi pula kurang baik, kurang sehat. Akhirnya Bapak pergi ke pelayanan kesehatan, nah, sekali cuma pemeriksaan tensi, pemeriksaan stetoskop, itu bayarnya udah $200, artinya 3 juta. Cuma itu aja udah 3 juta berarti kalau kita rupiahkan. Ambil uang, ambil obat, bayar lagi 100. Jadi satu malam kita udah bayar 300 juta. Kenapa? Karena asuransi yang kita bawa ke sana kurang diakui oleh Amerika sana. Jadi kita harus sakit dulu, berobat dulu ke tempat lain, baru nanti akan dilayani berikutnya. Jadi itu yang kondisinya tidak, ya bagi kita kurang baik rasanya. Perbedaan antara asuransi tradisional dan managed care. Kalau yang tradisional ini, ya batasan pilihan PPK, kita terbatas memilih PPK. Kalau yang untuk managed care mensyaratkan PPK tertentu tadi diseleksi. Kalau ini udah ditunjuk oleh orang BPJS, orang Askes. Kamu kalau mau berobat itu dokternya. Rumah sakitnya cuma yang bisa dipakai rumah sakit pemerintah aja. Nah, itu yang tradisional. Terpisah dari sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Ya, kalau ini terintegrasi pembiayaan dan penyelenggaraan. Jadi kalau satu yang ada yang tukang kumpul, yang satu menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Risiko keuangan ditanggung sendiri. Kalau di managed care menanggung risiko dalam batas tertentu, ya, tidak mengukur mutu dan kelayakan pelayanan kesehatan di sini mengukur mutu. Jadi tetap ditanyakan sejauh mana tingkat kepuasan pada pasien atau peserta. Sejarah managed care, Bapak rasa udah tahu juga. Artinya namanya ada, nama-nama ini beda. Pelayanan kesehatan yang terorganisir yang melalui koperasi awal-awalnya itu kalau di Jepang. Grup praktek dokter ada ada IPA itu kayak ID. Ya, dokter bersama, praktek dokter bersama. Nah, di Indonesia juga udah ada sekarang. Ya. Itu menawarkan paket pemeliharaan kesehatan berdasarkan pembayaran upaya. Jadi ada paketnya di sana. Nah, ini kalau ada operasi yang penyakit-penyakit tertentu, nanti dia akan bisa melayani, bayarnya sekian. Sakit tidak sakit, kita harus bayar. Kemudian praktek kontrak yang pembayaran praupaya. Nah, ini juga di Amerika, ini yang dilihat ya, yang kita tiru, sehingga sampai di Indonesia ternyata tidak bisa kita terapkan. Karena pola daripada penyelenggaraan managed care dengan sosial itu berbeda. Konsep ini merupakan perintis IMO, ya. Dia ada IMO, ada PPO. Jadi ada beberapa istilah-istilah. Ini juga ya sejarahnya ada namanya Blue Cross. Ini kebetulan yang mengajar kami, termasuklah salah satunya pimpinan-pimpinan pada Blue Cross ini, ya, yang ikut sebagai pengajar di kampus bagaimana di dalam melaksanakan pelayanan dengan managed care ini.
Program yang melindungi pasien dalam membayar biaya pelayanan rumah sakit dalam wilayah geografis tertentu. IMO, ya IMO ini Health Maintenance Organization, itu mulai berdiri tahun 38, Industrialist Henry ini yang orangnya yang mendirikan, yang minta asuransi kesehatan untuk pekerjaannya. Jadi di awalnya adalah asuransi bagi tenaga kerja. Kemudian berikut Sidney Garfield itu menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif atas dasar bayar dibuka. Yaitu sudah mulai secara pra-upaya. Kemudian KICR Permanente dia Medical Care Program, IMO yang terbesar di Amerika. Perkembangan IMO ini, ya ini sejak tahun 70-an, pemerintah federal menaikkan konsep IMO yang pada dasarnya mengandung prinsip, ya artinya sudah bayar dulu sebagai alternatif dari semakin beratnya beban dengan program Medicaid dan Medicare. Jadi Medicaid itu adalah untuk pembayaran kepada orang-orang yang tidak mampu, sedangkan yang Medicaid itu adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. IMO bersifat non for profit, tapi sekarang menjadi profit. Ya, makanya itu tidak cocok dengan kehidupan orang Indonesia. Sekarang Indonesia BPJS adalah termasuk yang tidak mencari untung, non for profit. Perkembangan IMO yang masalah tentu dari segi manajemen. Ini yang dibenahi terus sampai sekarang. Modal awal relatif besar, ya untuk mendirikannya tentu ya perlu kantor, perlu SDM, perlu kendaraan, perlu administrasi dan sebagainya. Masyarakat kedokteran sudah terbiasa dengan FMS, fee for service, ya artinya selama ini orang sakit baru bayar. Nah, tapi ada risikonya apa? Bisa jadi bayarnya ada yang mahal, ada yang sedang, macam-macam. Nah, ini yang perlu dihindari. Kemudian professional employed, artinya kapitasi dianggap mengurangi martabat profesi. Yang orang-orang yang kapitasi dianggap seperti itu. Persaingan tinggi, kemudian adanya perundang-undangan. Tetap Medicare diutamakan. Di American Medical Association menolak karena mereka tidak mempunyai kepentingan finansial. Ya. Di sejarah daripada IMO, anggapan pembayaran praupaya merupakan ancaman. Ya, ancamannya itu kalau lari orangnya nggak bisa dijamin. Sekarang kita di Indonesia ya tidak perlu takut. Karena uang itu sudah dikumpulkan melalui pemerintah. Kecuali ya, pemerintah kita sudah tak benar, itu bisa jadi ya kacau gitu. Pengendalian pembayaran praupaya tahap awal, penggunaan dokter, pelayanan, itu tadi sudah Bapak sampaikan, sebagai gatekeeper, artinya ada ditunjuk satu orang untuk menyatakan bahwa orang ini layak untuk dirujuk atau tidak. Gitu. Pengendalian mutu melalui evaluasi oleh peer review, udah Bapak sampaikan, artinya salah satu akreditasi atau peer review, otorisasi pelayanan rujukan, alternatif pelayanan rawat inap, serta second opinion. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini dulu? Nanti ada yang mau bertanya? Ya, nanti ini akan kita minggu depan. Pawas? Rifat? Apa? Pawas ini mana Pawas? Ya, Pak. Ya, apa tadi kalau IMO itu apa panjangnya itu? Health Maintenance Organization, Pak. Ya, apa itu? Itu lembaga untuk mengelola asuransi kesehatan Amerika, Pak. Ya. Jadi itu memang beda sekali ya. Jadi kita karena yang Bapak pelajari itu di Amerika itu adalah lebih mengarah kepada Medicare. Sehingga dulu pulang-pulang dari Amerika, kami ini dituntut untuk bisa mendirikan Medicare ini di Indonesia. Dan termasuk pun tesis
Tesis Bapak waktu itu mendirikan Minangkabau Insurance gitu. Ada Bapak bikin itu namanya ya untuk bisa nanti, dan akhirnya alhamdulillah ya di tahun 2000 sampai tahun 2003 itu sedang giat-giatnya sehingga kami bergabung termasuk dengan kepala dinas provinsi, termasuk kawan-kawan yang baru pulang dari Amerika itu ada kami sebanyak 6 orang, iuran-iuran, kemudian kita buat kantor, sedang enak-enak mau promosi-promosi tentang apa ini tentang bisnis tentang asuransi ini, tentunya keluar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Sudah dibahas itu Peggy? Anda sudah tahu Peggy? Coba buka Peggy. Peggy, Iya, ya, Pak. pernah mendengar atau sudah dipelajari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004? Sudah dibahas itu? Rasanya udah juga mungkin. Jawab tentang BPJS itu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Belum pernah dengar apa? Belum paham gitu, Peggy? Belum ada dibahas rasanya, Pak. Belum ya? Ya jadi gini, di undang-undang pada awalnya itu kan Bapak bilang bahwa kita pulang dari Amerika itu disuruh mendirikan, bahkan di Jawa Tengah UGM, nah itu di bawah pimpinan Bapak Furkan tuh, yang Bapak apa namanya, siapa itu yang kepala BPJS sekarang, Gufron, Bapak apa? Gufron, nah itu. Ya, jadi Bapak Gufron itu waktu itu dia berada di UGM itu. Sekarang jadi kepala BPJS benaran dia di nasional ini, ya. Dia sebenarnya punya pengalaman benar waktu dia menjadi dosen di UGM. Sehingga udah mulai bukan cuma mahasiswa kampus saja lagi yang ikut dengan asuransi yang disiapkan oleh UGM, tetapi juga masyarakat yang ada di Jawa Tengah itu sudah mulai terkumpul. Sampai tahun 2003 itu, tentunya di 2004 keluar Undang-Undang 40 nomor tahun 2004 itu, dikatakan di sana bahwa asuransi yang diberikan yang sah mengelola sistem asuransi itu cuma ada 4 aja. Ada Askes, ada Jam Sostek, ada Asabri, ya, ada satu lagi itu apa itu lupa Pak. Ada 4 cuma. Tidak termasuklah yang kayak yang di Jogja itu, yang termasuk punya kami yang ada di Sumatera Barat ini. Akhirnya ya udah dilepas, gulung tikar lah namanya, bukan gulung tikar. Ya udah kita nggak melayani lagi, orang tak boleh. Karena kalau kita kumpulin uang orang juga, secara undang-undang kena kita. Ya, makanya kita jadi sampai mendirikan asuransi yang bersifat swasta tadi. Ya, nah, sekarang bahkan di tahun 2014 ternyata apa? Satu-satunya yang disahkan yaitu BPJS. Ya, yang benar-benar mengelola itu yang mampu itu dianggap cuma BPJS. Yang lain-lain gimana? Ya kalau pelayanannya jauh lebih bagus silakan aja kalau berani. Ya, yang penting jangan sampai mengomel para pesertanya. Makanya ada InHealth. Ya di Kota Padang ada InHealth juga. Kalau ditanya di sana pelayanannya ya tentu beda sekali dengan BPJS. InHealth itu perjuangan dari para pekerja yang ada di sana. Ada yang sakit anggotanya, yang pesertanya itu mati-matian dia untuk datang ke rumah sakit. Minta ada apa ruangan yang sudah ada, tuntutan daripada peserta tinggi, ya. Tidak tahu Bapak, tapi masih bisa bertahan dia. Tentu ada untungnya juga, karena dia adalah profit. Kalau BPJS non profit. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak kita sampai sini dulu nih. Nanti baca ini ke belakang, ya. Kita baca sehingga waktu besok karena berkaitan dengan pembiayaan ini masih bisa kita lanjutkan lagi gitu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, jadi ini tolong baca nanti model IMO, model IMO staff, IMO model kelompok,
Asosiasi ini IPA ini kayak ID ini. Ya, model campuran. Sudah ada keterangannya, bisa Anda baca aja. Ya, yang IPA juga IMO dengan sistem campuran. Tadi sudah Bapak jelaskan. Ya. Nah, ini. Kemudian ada istilah namanya deductible sama satu lagi itu copayment, ya. Tolong dicatat aja itu, ada di sini, tolong Anda catat. Deductible, deductible misalnya, deductible sama copayment, apa bedanya? Di Amerika sana, kalau di Indonesia sekarang nggak ada. Kemarin pernah ada. Di tahun-tahun 2010, orang sistem pakai copayment. Apa itu yang copayment? Adalah setiap peserta asuransi, ya setiap peserta asuransi ini baru bisa mendapatkan, ya bisa mendapatkan pelayanan dengan keanggotaannya managed care tadi, ya. Jadi seseorang baru bisa mendapatkan pelayanan karena sebagai peserta managed care apabila setiap datang ke pelayanan dia membayar jumlah uang sejumlah tertentu. Nah, sejumlah tertentu itu tergantung dari daerah. Tergantung kesepakatan antara BPJS dengan para pemberi pelayanan kesehatan itu, PPK. Kalau di Indonesia waktu itu bayarnya 4.000. Ya, yang pernah diterapkan di Indonesia ini copayment itu bayarnya 4.000. Jadi kalau Bapak sakit pergi ke dokter yang sebagai dokter Askes, dokter BPJS Bapak, maka Bapak ke sana bayar dulu 4.000. Baru nanti diberikan pelayanan sama dia. Ya, apakah nanti biayanya 100.000, 200.000, kita nggak bayar lagi. Itu dibayarin oleh asuransi. Cuma setiap kita datang harus membayar Rp4.000. Itu namanya copayment. Setiap datang berkunjung berobat, mengeluarkan uang sejumlah tertentu. Tertentu itu berapa? Ada 4.000, ada 10.000, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Apa itu copayment? Yang kedua, deductible. Deductible ini seorang peserta asuransi baru bisa mendapatkan pelayanan kesehatan apabila peserta tadi sudah sudah pergi berobat dengan sudah membayar maksimal. Mamanya membayar Rp200.000. Nah, gitu ya. Membayar sampai Rp200.000. Bapak ulang. Yang namanya deductible adalah setiap peserta yang mau mendapatkan pelayanan kesehatan yang akan dibayarkan oleh managed care harus sudah membayar dulu sampai 200. Jadi kalau dia sakit sudah 200.000 lebih dia membayar, baru nanti akan dibayarkan oleh managed care. Contoh ya. Sekarang Bapak pergi ke puskesmas, pergi ke tempat apa? Ke managed care, ke PPK. Ternyata Bapak di sana bayar 100.000. Karena belum mencapai limit yang 200 tadi, oke ya, paham ya, Bapak tadi datang berobat bayar 100.000. Oke, udah pulang. Besok Bapak sakit, yang 100.000 tadi udah dibayar nggak oleh managed care? Jawabnya apa? Belum. Karena belum sampai limitnya 200.000. Kalau 100.000 Bapak baru bayar, berarti itu belum mencapai limit. Maka datang sekali lagi, harus bayar lagi. Bayar dalam 1 tahun itu minimal adalah 200.000. Seandainya udah lebih dari mamanya sekarang. Contoh yang kedua, Bapak pergi ke pelayanan kesehatan. Begitu berobat, langsung 200.000. Ternyata setelah pulang, aman,
Tahunya bulan depan sakit lagi. Bayarnya 10 juta. Berapa dibayarkan oleh BPJS? 10 juta. Ya. Karena yang 200.000 itu adalah limit yang tidak dibayarin. Ya. Jadi kalau kita mau berobat berikutnya, ya bayarlah. Makanya itu yang Bapak bilang tadi. Pengalaman Bapak di Ohio itu, ya di daerah Ohio, itu persis dia pakai deductible. Karena diminta dulu Bapak harus mengeluarkan uang untuk pelayanan kesehatan ini sampai $200. Nah, maka Bapak belum mendapatkan pelayanan yang belum dibayarin lagi oleh Medicare. Nah, itu apanya, itu kondisinya. Apa tujuannya? Tentu ada baiknya tujuannya. Tujuannya apa? Supaya peserta itu tidak moral hazard. Apa itu moral hazard? Dia nggak sakit. Saya kan ikut asuransi nih. Daripada uang saya terbuang aja, lebih enak saya pergi juga berobat. Nah, itu namanya yang tidak layak lagi, sehingga obatnya berlebih-lebih di rumah. Ya, itu juga terjadi di daerah kita. Ya. Nah, ini yang aneh lagi di BPJS kita di Indonesia ini, ya Anda juga perlu teliti. Bapak tahunya dari mahasiswa. Mahasiswa, Anda sudah ikut berasuransi BPJS nih ya. Anda ikut BPJS bersama 5 kali 60.000 lah, kelas 2. Nanti Anda bayar 3 juta. 300.000 setiap bulan. Tapi ternyata yang satu tidak pernah sakit. Ya mungkin mahasiswa ini karena jarang sakit. Anda mahasiswa itu kan orangnya masih aktif, ya masih segar. Jika tidak sakit, dokter memperpanjang. Yang kedua Anda dikeluarkan. Anehnya seperti itu. Bapak juga belum bisa menerima juga, tapi ternyata seperti itu. Dikeluarkan, maka yang dapat asuransi tahun depan cuma 4. Kalau Anda sakit, ya bayar. Nah, ini kan aneh itu. Ya. Kalau gitu, ya manfaatkan aja. Jadi setiap tahun Anda manfaatkan ya asuransi Anda itu. Minimal datang ke puskesmas konsultasi kayak apa namanya. Jika terdaftar juga bahwa semua menggunakan kartu asuransi ini. Nah, itu Bapak pernah dengar kok seperti itu ya gitu. Bingung Bapak cara berpikirnya dari BPJS. Tapi kenyataannya seperti itu. Ya mungkin Anda punya pengalaman lagi setelah Anda ikut dengan orang tua Anda. Ada hal-hal yang apa? Silakan untuk kita diskusikan. Oke, itu ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa itu? Farhan, Pak. Oke, Farhan. Farhan mau nanya, Pak. Tadi ada yang asuransi tradisional sama yang udah modern tuh, Pak. Yang bisa ditunjuk. Kalau misalnya kita mau nunjuk PPK-nya tuh yang ini gitu. Atau kalau misalnya yang tradisional ditunjuk PPK kita kan, Pak. Ya. Kalau BPJS yang saya gunakan tuh, Pak, dia tuh di awal gitu, Pak, kita bisa milih. Tapi kalau misalnya mau pindah lagi nggak bisa gitu, Pak. Itu maksudnya gimana, Pak? Ya sebenarnya kita pindah tentu punya alasan juga ya. Artinya contoh si Farhan. Sekarang Farhan di mana domisilinya? Sebelum kartu apa BPJS-nya di mana? Di kampungnya mau di mana itu? Di Pekanbaru juga, Pak. Maksudnya tuh kayak Karena kan untung si Farhan masih di Pekanbaru. Kalau besok Farhan ke Padang, apakah harus ke Pekanbaru? Nggak mau nanti orang Padang melayani. Maka itu satu kewajiban harus bisa dipindahkan. Ya, kalau dia tidak bisa dipindahkan, alasannya apa? Nah, itu contoh ya, kasus-kasus seperti itu. Pernah Farhan nanya sama orang asuransi, kalau itu tidak bisa dipindahkan? Pernah, Pak. Ayah saya yang ngurus, Pak. Katanya tidak bisa pindah? Enggak, Pak. Oke, nanti itu bagi bahan belak bagi Bapak satu itu. Ya, untuk Bapak tanyakan. Apa alasannya tidak bisa dipindahkan? Satu ya, tadi alasannya karena pindah lokasi. Yang kedua, seandainya kita tidak puas dengan si pelayan tadi, dengan orang yang PPK yang kita ditunjuk. Pertama kita udah tunjuk dia nih, tapi dalam proses kita mendapatkan pelayanan dia tidak baik. Bagaimana? Nah, kan pengaduannya ada juga 165.
Saya tidak mau lagi sama dia, saya mau pindah yang lain. Nah, ya, itu kan juga ada alasan Bapak udah 3 kali pindah nih. Ya orangnya. Bisa gitu ya, bukan karena Bapak dekat sama itu, enggak. Karena prosesnya bisa aja, tapi nggak tahu yang sekarang ya Pak Ran ya. Bapak akan coba tanya hal yang seperti itu. Jadi udah ditanya ya oleh orang tuanya bahwa Anda rencana mau pindah ke Padang. Ya Pak Ran? Yang rencana saya tuh yang karena pelayanan yang di klinik yang sekarang ini agak kurang bagus gitu Pak. Jadi mau Oh gitu. pindahnya tuh ke klinik yang lain Pak. Tidak boleh katanya. Ya nggak boleh Pak. Karena penuh katanya Pak. Ya, yang kita nggak mau lagi ke sana. Saya kalau gitu nggak bayar, saya kan gitu jadinya. Nah, Iya Pak. gitu. Kalau gitu saya nggak mau bayar. Kalau ke sana juga saya mau berobat, orangnya nggak baik. Nggak mau diapain tuh? Ya kan nggak ada pula haknya untuk harus mempertahankan di sana. Itulah gunanya untuk kita memberikan review apa juga pengaduan. Makanya kenapa dibuka pengaduan? Ya, jadi pengaduan itu pasti nanti orang yang tidak baik memberikan pelayanan itu juga akan bertanggung jawab kepada pemerintah atau kepada BPJS yang memberikan pelayanan kepada dia. Nah, jadi silakan inilah contoh besok yang perlu dipertanyakan kepada Direktur BPJS itu. Ya setelah kita nanti ada pertemuan itu salah satu Bapak juga akan mencari informasi yang lebih jelas ya. Karena kan sekarang anak-anak kita kan kakak-kakak kelas sana banyak sekali di BPJS semua ada. Tinggal nanya aja apa alasannya gitu. Ya Pak Ran ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Farhan. Nggak ada lagi? Coba satu Bapak uji tanya nih, Rizka Wahyuni, mana Rizka? Ya, Pak. Ya, Rizka, apa tadi yang dikatakan dengan co-payment Rizka? Gimana, Pak? Suara Rizka nggak dengar Rizka? Gimana, Pak? Suaranya hilang, kecil. Halo? Kecil sekali. Yang lain dengar suara Rizka? Ya kecil Pak. Kecil ya? Oke, kita ganti. Nolanda Anissa. Mana Nolanda? Nolanda mana? Bapak manggil-manggil Anda ini sekalian absen loh nih. Ya. Apakah Anda masih ada bersama Bapak di sini atau udah tidur? Atau udah pergi ke dapur? Ya. HP-nya aja yang hidup lagi. Ya sekalian, ini tolong si Farhan catat nih Nolanda ini tanya apakah sinyalnya yang hilang? Tak ada masalah ya. Tapi kalau dia udah nggak ada di sini itu keterlaluan dia namanya. Vina mana Vina? Ya, Pak. Oke. Apa tadi co-payment Vina? Co-payment itu setiap peserta asuransi bisa mendapatkan pelayanan jika telah membayar sejumlah uang tertentu, Pak. Ya, oke. Si Fikar, mana Fikar? Hadir, Pak. Ya, apa itu deductible? Deductible itu apabila peserta sudah mencapai limit dari yang sudah ditentukan, misalnya 200.000, maka baru bisa dibayarkan oleh pihak asuransinya, Pak. Ya, oke. Sudah bagus-bagus ya. Berarti Anda sudah menyimak semua. Terima kasih atas perhatian Anda semua ya. Dan untuk sekarang kita akhiri dulu pertemuan kita sampai di sini. Nanti minggu depan masih ketemu dengan pembiayaan, tapi masih bisa kita bahas ini sedikit sebelumnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga Anda di dalam berasuransi, baik yang Anda alami sendiri secara pribadi, secara keluarga Anda, atau Anda mendengar dari pihak masyarakat yang ada sekitar Anda, kasus-kasus yang ada di BPJS ini, silakan aja besok kita diskusikan sebelum kita masuk ke pelajaran yang berikutnya. Karena ini penting ya, karena penting
untuk orang banyak. Kalaupun kita diskusi di kelas, tapi apa yang Anda rasakan kayak tadi tidak boleh pindah-pindah. Ya kalau dia jelek gimana? Ya, tak mungkin tuh kita ngapain itu ada ruang apa namanya panggilan-panggilan pelaporan gitu. Ya 165 malah Pak Gufron sendiri yang menyampaikan itu. Jadi artinya kita harus sampaikan juga. Ada beberapa kasus yang kadang-kala mungkin ada kebijakan-kebijakan yang tidak tersosialisasikan. Ya, itu aja. Farhan, semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga kita sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.